Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Perkenalkan nama Ibu Ninyoman Asri Sidaryanti, guru mata pelajaran ekonomi di SMAS Karya Wisata Singaraja. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang permintaan dan penawaran. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, agar kalian lebih fokus, ayo coba tebak, kira-kira apa ya arti ice breaking ini? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah penyelewengan aset. Baik anak-anak, karena kalian sudah fokus, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Adapun kompetensi dasar yaitu 3.4 mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Dan IPK-nya yang pertama yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dan menjelaskan hukum permintaan dan penawaran. Sehingga nantinya setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor serta hukum permintaan dan penawaran. Sebelum kita memasuki materi inti, pernahkah kalian berpikir, mengapa ya usaha salon, laundry, bengkel, setiap waktu semakin banyak jumlahnya? Di dalam setiap kegiatan jual beli, baik skala besar maupun skala kecil, pasti terdapat permintaan dan penawaran. Nah, permintaan adalah jumlah barang dan atau jasa yang dibeli atau diminta konsumen pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu oleh penjual ataupun produsen. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Di mana harga barang yang murah namun berkualitas umumnya akan mendatangkan banyak peminat, sehingga permintaan akan tinggi. Kemudian yang kedua, harga barang lain yang terkait. Pada teori ekonomi menyatakan apabila harga barang pengganti dan barang pelengkapnya turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan semakin berkurang. Namun, apabila harga barang pengganti dan barang pelengkapnya naik, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat. Yang ketiga, tingkat pendapatan dan daya beli konsumen. Tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin tinggi atau meningkat permintaan terhadap suatu barang. Keempat, selera masyarakat. Jika suatu produk sesuai dengan selera atau kebiasaan konsumen, maka permintaan terhadap suatu produk itu akan meningkat. Dan yang terakhir itu adalah jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah atau negara, maka akan semakin tinggi permintaan suatu barang dengan harga tertentu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama itu adalah biaya produksi. Produsen membutuhkan atau membeli berbagai faktor produksi untuk dapat menghasilkan barang dan jasa. Oleh karena itu, jika biaya produksi mengalami kenaikan, maka harga barang akan cenderung naik. Kedua, tingkat teknologi. Perusahaan yang menggunakan teknologi pada tingkat yang lebih tinggi dapat meningkatkan hasil produksinya dengan cepat. Ketiga, harga. Ada dua ya, anak-anak. Yang pertama, harga barang itu sendiri, di mana produsen atau perusahaan akan menawarkan lebih banyak barang jika harga naik, begitu pula sebaliknya. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Contohnya, seorang petani memiliki lahan yang dapat ditanami jagung atau kacang-kacangan.
Ketika harga jagung naik, petani akan mengurangi penanaman kacang dan menggantinya dengan jagung karena lebih menguntungkan. Jumlah produsen. Semakin banyak jumlah produsen, semakin banyak pula jumlah barang yang akan ditawarkan. Kelima, kebijakan pemerintah. Misalnya di sini adalah pajak dan juga subsidi. Pajak, asumsi bahwa pajak menjadi beban penjual dan mengurangi laba. Maka semakin besar pajak, jumlah barang yang ditawarkan akan menurun. Begitu pula sebaliknya. Sedangkan subsidi mampu mengurangi biaya produksi sehingga menjadi pengurang harga yang ditawarkan. Yang keenam, faktor alam. Pengaruh alam akan mempengaruhi penawaran produk, pertanian, dan perikanan. Misalnya, bagi para petani padi, iklim yang tidak menentu dapat menyebabkan gagal panen. Oleh karena itu, jumlah beras yang ditawarkan akan berkurang. Dan yang terakhir, prediksi produsen tentang kondisi pada masa mendatang. Sebagai contoh, jika produsen meramalkan akan terjadi kenaikan harga beras bulan depan, maka pada saat ini produsen akan mengurangi stok penjualannya dan menunggu hingga bulan depan untuk mengeksploitasi keuntungan yang mungkin akan diperoleh akibat naiknya harga. Oke, selanjutnya hukum permintaan. Nah, hukum permintaan berbunyi apabila harga suatu barang dan jasa meningkat, maka kuantitas yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang diminta meningkat, yaitu ceteris paribus, di mana ceteris paribus menganggap bahwa faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga tidak berubah atau konstan. Hukum permintaan dapat digambarkan dengan kurva permintaan seperti gambar yang ada di layar, di mana P itu menunjukkan harga, sedangkan Q menunjukkan jumlah barang atau jasa yang diminta. Sedangkan hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan produsen atau penjual. Sebaliknya, makin rendah harga barang, makin sedikit jumlah barang yang akan ditawarkan produsen dan digambarkan dalam bentuk kurva penawaran seperti gambar di layar, di mana P menunjukkan price atau harga, sedangkan Q menunjukkan jumlah penawaran. Misalnya di sini adalah roti coklat. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita ukur pemahaman kalian ya dengan menjawab pertanyaan pada evaluasi. Setelah kalian kerjakan, silakan cocokkan jawaban kalian pada kunci jawaban yang tersedia pada tampilan selanjutnya. Demikian pembelajaran kita hari ini, sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.